Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu banggakan, mudah-mudahan kalian hari ini sehat ya. Dan kegiatan belajar mengajar hari ini menampilkan praktek terakhir, dan kita berharap mudah-mudahan peran yang mereka tampilkan maksimal karena mereka punya waktu ya lebih dari kelompok sebelumnya. Anak-anakku sekalian, praktek ini adalah sebagai implementasi dari kurikulum 2013, yaitu di mana dalam kurikulum 2013 itu ada 4.2 yang mana siswa diharapkan mampu ya mempraktekkan atau mendemonstrasikan hasil analisis dari penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia dalam menciptakan keadilan dan kedamaian. Nah, dari materi itu diharapkan mereka selain mendapat ilmu pengetahuan sebagai bagian dari referensi, menambah wawasan tentang hukum yang ada di Indonesia, juga diharapkan mereka benar-benar nanti kelak di kemudian hari dalam menghadapi masyarakat realnya, masyarakat yang sebenarnya, mereka bisa langsung mempraktekkan dalam bentuk nyatanya. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum, berarti kita berbicara tentang norma di dalamnya. Dan kalau kita berbicara norma, berarti berbicara tentang peraturan, ya. Peraturan, tingkah laku manusia yang apabila dilanggar akan ada sanksi. Nah, mudah-mudahan nanti di dalam hukum ini kan ada baik dan buruknya, ada benar dan salahnya. Yang baiknya kalian ambil sebagai acuan, yang salah atau buruknya kalian tinggalkan, ya. Jangan sampai kalian berbenturan dengan hukum, apalagi menjurus ke hal-hal yang negatif. Tempatkanlah hukum itu sesuai dengan teori, yaitu supremacy of the law. Arti dari supremacy of the law adalah menempatkan hukum di tempat yang tertinggi. Jadi jangan kekuasaan di tempat yang tertinggi, itu harus hukum ditempatkan di tempat yang tertinggi. Karena sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, segala warga negara itu kedudukannya sama di depan hukum dan wajib tunduk terhadap hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, jadi kalian jadilah warga negara yang baik, warga negara yang tertib terhadap hukum, warga negara yang taat terhadap hukum. Itu harapannya. Dunia pendidikan mengajarkan itu dan berharap kalian menjadi warga negara yang baik, ya. Nah, itu aja mungkin pengantar dari kegiatan belajar mengajar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 8 akan menampilkan persidangan semu kasus perdata sengketa harta waris. Dengan ini kami memohon apresiasi dari teman-teman sekalian, terutama dari ibu guru juga. Dan perkenalkan, nama saya Gita Eko Sakinah sebagai jaksa penuntut umum. Kemudian sebagai saya Muhammad Hasan sebagai saksi pihak penuntut. Saya Sultan Ramadan sebagai penggugat. Saya Nurul Putri sebagai jaksa penuntut umum 2. Saya Radenisha Fitriani Hadian sebagai panitia. Saya Bunarika Syakani sebagai hakim anggota 1. Saya Farah Muhammad Gibraltar sebagai hakim ketua. Saya Muhammad Gasan Rahmatuka Muta Sukmawan sebagai hakim anggota 2. Saya Alia Ramadhani sebagai penasihat hukum. Saya Liana Zabil Zukwa sebagai pengacara. Saya Nazmiria sebagai tergugat. Saya Fatur Rahman Muhammad, saksi dari pihak tergugat. Demikianlah perkenalan dari kami. Mohon apresiasinya dan selamat menyaksikan persidangan semu sidang perdata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun esok langit akan runtuh, meskipun dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebijakan, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Nunung yang terhormat serta pemerhati sidang sekalian, perkenalkan kami tim peradilan sidang semu kelompok 1 12 MIPA 8 akan menampilkan simulasi perkara perdata sengketa harta warisan dengan tergugat Najmi Rias Putri Hasan dan penggugat Sultan Bintang Putra Hasan. Mereka adalah saudara kandung yang memperebutkan harta warisan kompensasi dari sebidang tanah milik almarhum ayahnya.
Selanjutnya, untuk memudahkan pemerhatian sekalian, maka perkenankanlah kami memperlihatkan cuplikan video untuk menguatkan latar belakang mengapa kasus perdata ini dapat terseret dalam persidangan. Ada tamu. Dek. Dek. Hah? Sekarang kamu tanda tangan ini cepetan. Apa ini? Duduk dulu tuh. Aku datang ke sini buat pembagian harta warisan dari ayah. Harta warisan apa? Ayah saya nggak pernah ngasih wasiat. Ayah tuh ngomong secara langsung sama aku, lisan. Aku kebagian 75%, kamu 25%. Kok punya akal lebih besar? Iya kan karena aku anak sulung, kamu anak bungsu. Ini diperiksa kok sama pengacara profesional. Dia harus ngapain? Kamu tanda tangan aja di sini, cepetan. Sini. Iya. Ya udah. Udah selesai. Makasih ya. Ya makan-makan dulu tuh. Udah nggak usah. Aku ada urusan soalnya buru-buru. Ah, ya udah tuh Kak. Apa Iya. Action. Bro. Apa itu, Bro? Biasa, Kakak. Oh, tadi saya mau ngasih ini nih. Apa itu? Oleh ini nih. Dari mana? Dari Bandung ini. Wih, Pas enak kaki. juga kayaknya. Ya udah tuh, mau masuk dulu ya? Ah, nggak usah, saya mau berangkat lagi. Oh, kemana sibuk gini? Mau apa ya? Wih, ya udah teh, titip salam. Peradilan suci agung yang diagung-agungkan, dapatkah memberi rasa keadilan? Najmi Rias selaku orang yang dipersalahkan, akankah ia mengaku dan dijatuhi hukuman? Atau justru mengelak dan terhindar dari semua dakwaan? Pertanyaan inilah yang akan terjawab melalui simulasi persidangan kami. Untuk jaksa penuntut umum, penasehat kuasa hukum, dan pihak-pihak yang terkait dipersilakan untuk masuk. Kamis 3 November 2022. Agar persidangan ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum persidangan ini dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Sidang perkara perdata sengketa harta warisan pada Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata sengketa harta warisan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan registrasi perkara nomor 123 garis miring perdata B garis miring 2022 garis miring PNSMI atas nama tergugat Najmi Rias akan segera dimulai. Tata tertib persidangan sebagai berikut. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasehat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempat masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. Memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang. Dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengambilan foto, rekam suara, rekam TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitikam di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang.
ruang sidang ini telah sesuai dengan pasal 230 ayat 34, maka ruang sidang ini telah sah dan dapat dilaksanakan persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sengketa harta waris nomor 123 /Perdata B /2022 /PNSMI pada tingkat pertama atas nama tergugat Najmi Rias pada hari ini Kamis 3 November 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara jaksa penuntut umum? Iya, yang mulia. Apakah saudara penasihat kuasa hukum? Iya, yang mulia. Apakah saudara jaksa penuntut umum dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya persidangan hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara penasihat kuasa hukum dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya persidangan hari ini? Siap yang mulia. Kepada masing-masing jaksa penuntut umum dan penasihat kuasa hukum dipersilakan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya dan memperlihatkan surat izin prakteknya kepada majelis hakim. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada perubahan atas gugatan yang telah diajukan? Tidak mulia. Baik. Apakah sebelumnya sudah mempertimbangkan jalan permusyawarahan bersama tergugat untuk penyelesaian masalah yang ini mengingat adanya hubungan persaudaraan antara masing-masing pihak? Sudah, yang mulia. Kami sudah mencoba menempuh jalan musyawarah untuk menyelesaikan perkara ini. Tetapi kami masih belum dapat mencapai kesepakatan. Maka dari itu, mohon untuk tetap melanjutkan persidangan ini. Terima kasih. Bagaimana saudara penasihat kuasa hukum? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan persidangan ini? Ya yang mulia. Mohon dengan segala hormat agar sidang tetap berlanjut. Baiklah, kalau begitu para pihak tetap menginginkan sidang, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Kepada penasihat hukum, apakah tergugat sudah siap? Sudah yang mulia. Dipersilakan untuk menghadirkan tergugat ke ruang sidang. Tugas tolong hadirkan tergugat ke dalam ruang sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Nama Najmi Rias, tempat tanggal lahir 19 November 1969, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan warga negara Indonesia, alamat Jalan Ciau Baru, Sukabumi, agama Katolik, pekerjaan wirausaha. Apakah benar? Benar yang mulia. Saudari tergugat, apakah saudari dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Kepada saudari tergugat, Anda oleh penuntut umum digugat atas gugatan perkara penggelapan harta waris dengan pemberatan pasal 842 ayat 1 KUH Perdata. Apakah saat ini saudari didampingi oleh penasihat kuasa hukum? Ya yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Baiklah, kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaannya? Sudah siap, yang mulia. Apakah kuasa hukum sudah mendapatkan salinannya? Sudah yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudari jaksa penuntut umum. Terima kasih. Yang mulia, dengan memperhatikan sidang gugat Najmi Rias, tempat tanggal lahir Sukabumi 19 November 1999, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, alamat Jalan Ciau Baru, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Anda terjerat dalam gugatan penggelapan harta waris pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dikatakan bahwa Anda melakukan penggelapan harta waris kepada penggugat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh jaksa penuntut umum kedua. Mohon izin untuk melanjutkan. Kronologis penggelapan harta waris pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bahwa tergugat mendatangi rumah penggugat tanpa ada kabar terlebih dahulu. Saat itu tergugat dan penggugat telah lama tidak bertemu. Namun tergugat tiba-tiba mendatangi rumah dengan membawa surat kompensasi harta waris dan meminta penggugat untuk menandatangani surat tersebut. Tergugat menipu dengan alibi bahwa pembagian harta waris berdasarkan usia dan dia berhak mendapatkan lebih banyak karena
penggugat merupakan anak pertama. Dengan begitu, tanpa berpikir panjang, penggugat mendatangani karena dia merasa bahwa kakaknya adalah orang yang mendengarkan wasiat dari ayahnya dan dia tidak mengetahuinya. Perbuatan tergugat melenceng dari Undang-Undang Perdata sebagaimana telah diatur dalam pasal 852 ayat 1 KUH Perdata, yang mana jika harta waris dan memiliki 2 anak harus dibagi sama rata dengan tidak melihat usia dan gender. Terima kasih. Saudari tergugat, apakah saudari tergugat mengerti dengan gugatan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudari akan mengajukan eksepsi terhadap gugatan jaksa penuntut umum? Iya yang mulia, dan saya serahkan sepenuhnya pada kuasa hukum saya. Baik, kepada penasihat hukum dipersilakan untuk membacakan eksepsinya. Apakah penasihat hukum telah siap? Sudah yang mulia. Kepada penuntut umum, apakah sudah menerima salinannya? Belum yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum dimohon untuk memberikan salinannya kepada penuntut umum dan majelis hakim. Baik, silakan dibacakan. Sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang melalui kesempatan ini setelah mendengar, membaca, dan meneliti surat gugatan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri. Dengan ini kami selaku kuasa hukum tergugat mengajukan eksepsi dengan susunan sebagai berikut. 1. Surat gugatan penuntut umum tidak dapat diterima karena keliru dalam menggugat orang. Surat gugatan penuntut umum tidak jelas. Surat gugatan penuntut umum tidak jelas dalam menentukan gugatan penggugat. Surat gugatan penuntut umum tidak jelas karena hanya berdasarkan pada saksi sekian yang mulia. Baik. Saudari penuntut umum, apakah ada tanggapan terkait eksepsi yang telah dibacakan? Tidak yang mulia, kami tidak akan memberikan nota tanggapan. Akan tetapi kami menolak eksepsi penasihat hukum dan akan tetap dalam gugatan kami. Terima kasih yang mulia. Baik, karena penasihat hukum sudah membacakan eksepsinya, maka berikan kami waktu untuk mempertimbangkan eksepsi yang telah disampaikan. Sidang akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Jaksa penuntut umum, apakah saudari sudah menyiapkan saksi atau barang bukti Anda? Sudah yang mulia. Baik, sebelumnya kepada jaksa penuntut umum, ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini? 1 yang mulia, atas nama Muhammad Zahran, di mana saksi ada dalam kejadian pada saat itu. Sebelum menghadirkan saksi, mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada tergugat terlebih dahulu yang mulia. Baik, saya izinkan. Mohon izin untuk memberikan. Mohon untuk menjawab dengan sejujur-jujurnya. Pertanyaan pertama. Tergugat pada saat itu melakukan pemaksaan terhadap penggugat untuk melakukan penandatanganan surat kompensasi harta waris. Apakah benar? Tidak, dia menandatanganinya tanpa ada paksaan sedikit pun. Pertanyaan kedua. Apakah benar Anda berkata anak sulung mendapat lebih banyak warisan daripada anak bungsu? Dan semua sudah diperiksa oleh pengacara profesional. Saya saat itu Dimohon untuk tidak berputar-putar, jawab ya atau tidak. tidak. Sekali lagi saya tegaskan untuk menjawab dengan sejujur-jujurnya. Anda akan dihukum. Mengatakan kuasa hukum penggugat mengancam tergugat dengan pengetahuan hukum yang tidak akurat. Apa yang Anda maksud hukum tak akurat? Tergugat adalah pihak yang digugat sehingga tak sesuai sebagai saksi dan tidak dapat dihukum bahkan jika memberikan kesaksian palsu. Pengadilan bisa mendedak kesaksian palsu bahkan jika itu kesaksian dari pihak yang mengajukan gugatan. Menurut pasal 242 KUHP, barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan menurut suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberikan keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Baiklah, semuanya agak tenang. Kepada penasihat kuasa hukum dan jaksa penuntut umum, silahkan kembali duduk ke tempat semula. Baik, yang mulia. Saudari tergugat, dihukum atau tidaknya, Anda sekarang sedang berada di pengadilan. Jadi katakan yang sejujurnya. Baik yang mulia. Saya bertanya kembali, Anda berkata anak sulung mendapat lebih banyak warisan daripada anak bungsu. Semua sudah diperiksa oleh pengacara profesional. Apakah benar Anda mengatakan itu? Tidak yang mulia. Jangan bohong. Penggugat,
harap tenang dan duduk kembali. Ini di dalam persidangan, jika Anda melakukan keributan, Anda akan dikeluarkan dari persidangan ini. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah cukup untuk mengajukan pertanyaan? Tergugat mohon kembali ke tempat semula. Baik, selanjutnya kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan untuk menghadirkan saksi. Baik, Yang Mulia, petugas dimohon untuk menghadirkan saksi di ruang sidang. Baik, bisa melihat kartu identitas Anda? Bisa Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Muhammad Zahra usia Pak? tempat lahir, Sukabumi, jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan, Indonesia, alamat, Jalan Caur Baru Sukabumi, pekerjaan, PNS, agama. Islam. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Saya bersedia Yang Mulia. Baik, saudara saksi dimohon berdiri dan melangkah satu langkah ke depan. Kepada panitera silakan mengambil tempat. Mohon ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah saya berjanji Dengan nama Allah saya berjanji akan menerangkan dan memberikan keterangan akan menerangkan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dengan sebenarnya dan tiada lain dari sebenarnya. Silahkan kepada saksi untuk duduk kembali dan kepada panitera silahkan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUH Perdata, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Saya mengerti Yang Mulia. Sehubungan dengan terjadinya tindak perkara perdata sengketa harta waris. Saudara kenal dan tergugat? Ya, Yang Mulia penggugat adalah teman saya. Baik, kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, Yang Mulia, mohon izin mendekati saksi. Apakah saudara mendengar perkataan mereka dalam identitas itu? Ya, saya mendengar perselisihan antara keduanya yang menyebut-nyebut nama mendiang ayahnya. Apakah benar dari diterangi oleh keduanya adalah surat ini? Saya tidak mendengar banyak. Pada saat itu saya hanya mendengar bahwa tergugat menyuruh penggugat untuk menandatangani suatu surat. Baik, yang saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, kepada jaksa dipersilakan kembali ke tempat. Kepada pengacara tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, izin sebentar. Apakah saudara melihat ketika tergugat menandatangani surat tersebut? Saya kurang tahu. Pada saat itu saya hanya ingin memberikan bingkisan ke rumah penggugat. Saya tidak langsung masuk ke rumah penggugat karena saya melihat dia sedang kedatangan tamu. Karena saya sudah terlanjur datang, jadi saya menunggu di motor saya sampai tamu tersebut keluar dari rumah penggugat. Tak lama kemudian saya melihat tergugat keluar dari rumah penggugat dengan membawa sebuah berkas. Apakah saudara tahu isi surat tersebut? Tidak. Dan demikian pemeriksaan saksi 1, kami akan cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saudara saksi lagi, maka kami akan berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali. Saudara saksi dipersilakan kembali ke tempat semula dan ambil kembali. Baik, selanjutnya Pak dari pihak penasihat hukum akan mengajukan saksi. Ada Yang Mulia. Beliau merupakan tahanan almarhum Bapak Hasan. Baiklah, kepada penasihat hukum dipersilakan untuk menghadirkan saksi. Baik Yang Mulia. Petugas dimohon untuk menghadirkan saksi ke ruang sidang. Baik, bisa melihat kartu identitas saudara? Bisa Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan
agenda, saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, tempat lahir, jenis kelamin, warga negaraan, alamat, pekerjaan, agama. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Baik, saudara saksi dimohon berdiri dan melangkah satu langkah ke depan. Kepada panitera, silakan mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah saya berjanji akan menerangkan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Kepada panitera, silakan duduk kembali. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 222 KUHP? Apakah saudara saksi mengerti? Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa diminta keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Saya mengerti yang mulia. Sehubungan dengan terjadinya tindak perkara perdata. Apakah benar saudara adalah tangan kanan dari almarhum Hasan Arif? Ya, dan yang merupakan pendataan saya pada saat ini. Baik, kepada penasihat kuasa hukum dipersilakan untuk menanyakan saksi. Saudara, apakah semasa hidupnya almarhum pernah memberikan wasiat kepada anaknya? Dia pernah memberikan wasiat secara lisan kepada anak sulungnya. Apakah Anda tahu sistem pembagian harta waris yang diberikan oleh mendiang? Sepengetahuan saya bahwasanya anak sulungnya diberikan otoritas yang lebih dari harta tersebut daripada anak sulungnya. Sekian yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum dipersilakan kembali ke tempat. Apakah dari jaksa penuntut umum apa yang ingin ditanyakan? Baiklah, kami majelis hakim membutuhkan waktu untuk memutuskan putusan. Pada perkara ini, untuk itu sidang hari ini kami tunda. Baiklah, sebelum melanjutkan persidangan, izinkan kami untuk menampilkan sebuah cuplikan video kepada pemerhati sekalian untuk memperjelas kejadian yang terjadi. Surat apa? Surat apa ini? Ya, masuk. Silakan. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Ini saya nemu surat wasiat nih di rumah ayah. Oh, ini. Apa kamu benar ini yakin surat wasiat dari kamu? Yakin Bu, soalnya sudah diverifikasi. Jika kamu yakin, nanti saya akan pelajari terlebih dahulu surat wasiat ini dan nanti akan saya ajukan kembali kepada pengadilan sebagai alat bukti. Jika surat ini benar adanya, maka kakak kamu akan terjerat sebagai tindak pidana sebagai penggelapan dan penipuan. Baik Bu. Dapat pemerhati lihat dalam cuplikan video, maka kasus ini akan kami lanjut dalam persidangan. Dan melihat bagaimana hasil akhirnya dari kasus perkara sengketa harta warisan ini. Sidang lanjutan perkara perdata yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 123/2022/2022 PNSMI atas nama terduga Najbiri As dinyatakan dibuka kembali dan terbuka untuk umum. Baiklah, setelah kami tinjau kembali perkara ini masih ada beberapa yang kurang jelas. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat kuasa hukum, apakah ada bukti tambahan yang ingin Anda ajukan? Ada yang mulia, saya akan mengajukan satu barang bukti lagi. Di sini penggugat telah menemukan surat wasiat dari mendiang ayahnya, yang mana kita ketahui bahwa tergugat hanya mengatakan alibi semata yang tidak berkuat oleh apa-apa. Pemberatan yang mulia. Ditolak. Silahkan pada jaksa penuntut umum untuk melanjutkannya. Baik, terima kasih yang mulia. Dengan begini, tergugat telah melakukan penipuan dan menyatakan menggelapkan harta waris. Saya menguatkan dengan
diancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Maka dalam pernyataan ini kami sebagai jaksa penuntut umum ingin menindaklanjuti perkara ini dengan tindak pidana sebagaimana yang telah saya bacakan tadi. Cukup sekian yang mulia. Baiklah, kami akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait perkara ini. Silakan jaga kembali ke tempat dan izinkan saya untuk Baik, yang mulia. Baiklah, setelah ditinjau kembali, kami memutuskan bahwa perkara ini akan dilanjutkan dan diputuskan dalam hukum pidana pada sidang selanjutnya. Meninjau bahwa alat bukti surat wasiat yang diberikan JPU terbilang sangat kuat. Dek, mau cabut gugatannya, Dek. Mau dengar, Dek. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Kepada tergugat, dimohon untuk kembali ke tempat. Petugas khusus, tolong bawa kembali tergugat kembali ke tempat semula. Baiklah, sebelum sidang ini ditutup dan dilanjutkan dalam persidangan tindak pidana, apakah ada yang ingin ditambahkan kembali? Ya, kepada penggugat, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya sepertinya akan mencabut kembali gugatan saya. Hadirin harap tenang. Penggugat, jika mencabut gugatan, maka Anda serasa tidak pernah membuat gugatan. Apa tidak masalah? Ya, yang mulia. Tergugat, apakah Anda setuju mencabut gugatan? Ya yang mulia, tahu segala cabut gugatan ini. Baiklah, kalau begitu kepada penggugat dan tergugat mencabut gugatan dan dianggap tidak pernah mengajukan gugatan. Maka dari itu persidangan perkara perdata sengketa harta waris ditutup dan dianggap selesai karena penggugat mencabut gugatannya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk. Maka dari itu, persidangan ini berakhir dengan penggugat mencabut gugatannya dan pembagian harta waris dibagi sama rata sesuai dengan pasal 852 ayat 1. Demikianlah simulasi persidangan semu perkara perdata dari kelompok 1 12 MIPA 8. Terima kasih kepada pemerhatian sekalian yang telah mengikuti simulasi sidang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau memberikan penilaian terhadap evaluasi terhadap penampilan teman-teman kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Taufik dan Hidayat, perwakilan kelompok 2. Saya dari perwakilan kelompok 3. Untuk kelebihannya ya banyak banget sebenarnya. Kayak misalkan terdapat improvisasi tadi ya, perdebatan itu tuh bikin kayak gak mau nonton gitu. Terus tadi juga ada sempat dramanya, itu juga bagus menurut aku. Sama barang buktinya kalian repot juga nyiapin video dan lain-lain meskipun gak bisa ditampilin, itu udah keren. Sama apa jaksa sama hakim pengacara dan lainnya tuh udah keluar gitu powernya tuh, udah kerasa kayak udah menguasai apa sih persidangannya. Nah, tapi ada kekurangannya ya jelas. Meskipun sedikit, ada satu anggota kalian yang bisa dibilang kurang fokus sama persidangan. Dia ngobrol sama penonton dan bermain HP. Terus ada apa? Menurut aku kayak tadi hakim ketuanya ngomongnya tuh kecepatan gitu. Ya gitu aja sih. Sekian. Terus kalau dari saya mungkin kelebihannya persiapannya udah oke karena waktunya kan panjang, tuh udah bagus. Terus terdapat drama juga kayak dari tadi video ditampilkan tuh udah bagus banget, menarik. Overall intonasinya juga udah bagus. Ya, maksudnya keseluruhannya intonasinya bagus, artikulasinya bagus, kelebihannya bagus. Terus kalau untuk kekurangannya itu tadi pas persiapan itu terlalu lama di proyektor ya, jadi ada kendala.
Terus hakim ketuanya udah bagus juga, cuman tadi masih sedikit kurang tegas. Suaranya kalah sama kita, jaksa penuntut umum. Terus satu lagi bicaranya sedikit kecepatan, mungkin nanti bisa. Mungkin sekian dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih, kalian udah keren semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak akhirnya implementasi ya praktek materi penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia untuk mencapai keadilan dan kedamaian telah selesai. Karena 3 kelompok sudah tampil dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Dan masing-masing mereka sudah mendapatkan nilai, sudah ada dimasukkan oleh Ibu di daftar nilai yang insya Allah nanti digabungkan dengan nilai Ibu juga ya, dan mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan perannya. Nah, adapun apa yang mesti kita ambil dari praktek ini adalah ilmu pengetahuannya juga harus ada. Kalian itu tahu bahwa peran-peran penegak hukum di Indonesia itu seperti hakim, jaksa dan sebagainya itu seperti itu. Dan juga sekali lagi mudah-mudahan kalian menjadi siswa yang patuh terhadap hukum, taat terhadap hukum, menjadi pelajar yang taat terhadap tata tertib sekolah. Karena tata tertib sekolah itu bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Jadi skop yang lebih kecilnya dari penegakan hukum adalah tata tertib sekolah. Dan Ibu mendoakan di akhir praktek ini mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang selalu sehat, selalu menjadi anak yang dibanggakan oleh semua, baik keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan yang terakhir, karena kalian kelas 12, mudah-mudahan kalian dapat mencapai cita-cita kalian sesuai dengan cita-cita yang kalian inginkan. Jangan lupa, karena kalian kelas 12, apapun yang kalian lakukan ke depannya harus selalu minta doa restu dari ayah dan ibu. Sebelum kalian ujian, sebelum kalian beraktivitas, minta dulu doa restu dari ayah dan ibu. Karena apapun yang kalian cita-citakan tanpa restu dari orang tua, ibu jamin tidak akan tercapai. Karena bagian dari doa yang dikabulkan oleh Allah SWT adalah dari orang tua kita. Dan jangan lupa juga meminta maaf kepada guru, karena guru juga akan memaafkan kalian. Jadi setelah kalian lepas semuanya, insya Allah apa yang kalian cita-citakan akan tercapai. Itu saja sih pesan Ibu ya, dan mudah-mudahan kalian sekali lagi mendapatkan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radenesha Fitriani Hadian sebagai panitra. Terima kasih untuk semuanya yang udah apresiasi kita semua. Saya Bunga Alifah Syafrani. Di sini saya sebagai hakim anggota 1. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan terima kasih untuk apresiasinya. Kepada Bu Nunun juga terima kasih atas masukan kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya pada Muhammad Gibransyah sebagai hakim ketua. Terima kasih ya semuanya kepada Ibu Nunun. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah mengapresiasi, telah mengevaluasi semuanya. Itu juga sebagian sebagai kekurangan saya, kekurangan kita gitu. Evaluasi ya. Terima kasih dan terima kasih kembali. Saya Muhammad Gasan Rahmat Tukang Mawai sebagai hakim anggota 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nunun dan kepada teman-teman atas apresiasinya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Berale Ramadhani di sini sebagai penasihat hukum. Ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengapresiasi dan menonton sidang ini dengan tertib. Terima kasih juga kepada Bu Nunun yang sudah menyempatkan waktu dan mengasih masukan dan pelajarannya, semoga bisa kita terapkan di masa yang akan datang. Di sini saya Lian Zabil Zepua. Di sini saya sebagai pengacara dan terima kasih kepada semuanya yang sudah mengapresiasi dan menonton, juga sudah mengevaluasi. Terima kasih juga kepada Bu Nunun yang sudah memberikan masukan. Sekian dari saya. Saya sebagai tergugat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah tertib. Ya, terima kasih juga kepada ibu guru yang sudah memberi penilaian, evaluasi dan lain-lain. Terima kasih semua. Saya Fatur Rahman Muhammad ya sebagai saksi dari pihak tergugat. Alhamdulillah ya semuanya udah sidang sembuh, jadi terima kasih ya. Sama-sama Pak. Saya
Febrian Andara Putra berperan sebagai tim khusus. Terima kasih buat semuanya. Saya Muhammad Yatan Musyapa sebagai saksi pihak penggugat. Terima kasih atas apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Bintang Ramadan sebagai penggugat dan terima kasih atas semua evaluasinya dan apresiasinya. Saya Rizal Sabiloki, selaku kuasa hukum. Terima kasih untuk teman-teman yang udah apresiasi, Ibu Nunung juga, dan semua anggota tim yang udah kerja keras buat ngisi. Nama saya Kataya Pasakina, sebagai kuasa hukum. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengapresiasi dan terima kasih juga kepada Ibu Nunung yang telah menyempatkan waktunya untuk di sini melihat kita, dan terima kasih kepada teman-teman serta kelompok yang telah berjuang. Dari saya terima kasih. Cukup sekian dari kelompok saya, maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.